And then kita pula asyik terikat pula dengan menyalahkan Indonesia. Sebab tu orang seberang marah dengan kita. Sebab dia cakap yang buat kenyataan tu Vietnam, tapi yang dituduh Indonesia. Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni tunjuk orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak, anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk, ada. Malaysia kini jelas jadi bahan tertawaan dunia. Negeri kasino ini menghalalkan segala cara demi lolos ke Piala Asia dan ambisi ke Piala Dunia di masa mendatang. Malaysia baru saja diberi sanksi oleh FIFA karena pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Sebaliknya, Indonesia justru mendapat pujian dari media Inggris The Guardian. Sebab, sepak bola Indonesia sedang bangkit dan bukan tidak mungkin akan tampil ke Piala Dunia. Berikut ini adalah berita di media Inggris tersebut setelah diterjemahkan. 3 tahun setelah bencana stadion, sepak bola Indonesia punya kisah positif untuk diceritakan. Piala Dunia sudah di depan mata bagi tim Patrick Kluivert, dan meskipun masih ada masalah, keadaan mulai membaik di salah satu negara dengan semangat sepak bola paling tinggi di Asia tersebut. Tim nasional Indonesia hanya berjarak 180 menit dari Piala Dunia. Ketika FIFA memperluas turnamen menjadi 48 tim, banyak orang berharap Tiongkok dan India akan lolos. Tetapi Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan memiliki gairah yang lebih besar terhadap sepak bola dibanding raksasa yang sedang tidur lainnya, akan menjadi penghibur yang cukup besar. Pada tanggal 8 dan 14 Oktober, tim Garuda akan menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam babak playoff 3 tim. Pemenangnya akan lolos ke Amerika Utara. Apapun yang terjadi, Indonesia tetap menjadi bagian dari 12 tim terakhir di Asia, sebuah peningkatan yang hampir tak terbayangkan. Thailand dan Vietnam, 2 negara Asia Tenggara yang lebih sukses, mencapai babak kualifikasi terakhir untuk turnamen 2018 dan 2022 dan berhasil mengumpulkan total 6 poin dari 20 pertandingan mereka. Indonesia meraih 2 kali lipat perolehan poin tersebut dari separuh pertandingan, terutama dengan mengalahkan Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain, serta bermain imbang dengan Australia. Naturalisasi adalah pendorong utama. Bekas koloni Belanda ini sangat mengandalkan pemain kelahiran Eropa, kebanyakan dari Belanda. Tahun ini, sebanyak 8 atau 9 pemain telah menjadi starter. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional pada bulan Januari setelah pemecatan Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Hasil bukanlah masalah, tetapi mantan striker Barcelona itu dianggap lebih cocok untuk tim, yang pada dasarnya telah menjadi bergaya Eropa dan berkomunikasi dalam bahasa Belanda atau Inggris. Indonesia bukanlah yang pertama atau terakhir yang menempuh jalur ini di Asia, tetapi hanya sedikit yang melakukannya secara agresif dan dengan hasil yang begitu cepat. Ada kekhawatiran tentang identitas tim nasional tersebut, tetapi lolos ke Piala Dunia akan meredakan sebagian besar kekhawatiran itu. Apapun hasilnya, Indonesia telah menempuh cara yang lebih terbuka dan bermartabat dalam proses naturalisasi pemain sepak bola. Sebaliknya, Malaysia menempuh cara yang curang. 7 pemain kunci Malaysia yang dinaturalisasi tidaklah jelas asal-usulnya. Kendati begitu, bukan kaum Melayu Malaysia namanya jika tidak pandai berdalih. Alih-alih berintrospeksi diri, Malaysia malah menuding pihak lain. Malaysia sebelumnya menuding Indonesia. Indonesia dianggap cemburu terhadap kemajuan sepak bola Malaysia. Orang Malaysia kemudian juga mengaitkan sanksi FIFA tersebut dengan kasus Palestina. Malaysia yang katanya sebagai pembela Palestina mungkin tidak disukai oleh FIFA. Hal ini sungguh lucu. Dan belakangan Malaysia pun menyalahkan Vietnam yang dianggap sebagai pihak pengadu. Jelaslah Vietnam tidak bersalah. Vietnam sangat berhak mengadukan kecurangan Malaysia karena negara ini dirugikan. Itulah mentalitas kaum Melayu palsu negeri kasino yang suka menyalahkan pihak lain. Mereka tak berani menyalahkan raja atau pangeran mereka
karena mentalitas Melayu Malaysia adalah mentalitas hamba. Mereka bukan kaum pejuang seperti Vietnam dan bangsa Indonesia, tapi mereka adalah kaum pecundang. Panas sikit. Parah dan semakin berdarah. Itulah situasi bola sepak negara sekarang ni. Disangkakan hujan sampai ke petang. Rupa-rupanya ribut di tengah hari, man. Dia of course lah apa kita menang dengan Vietnam itu. Lepas tu ada banyak lagi isu Palestin. Betul. So banyak benda yang kita masih lagi macam terlalu tekanan-tekanan yang kita cakap tadi. Maksudnya itu aku satu perkara yang aku rasa macam agak mungkin ada kaitan atau tidak adalah kenapa Presiden FAM tu pun letak jawatan. So aku rasa macam adakah itu ada benda tu dah bau lah. Dah bau. So dan dia datang tiba-tiba dah. Semua orang terkejut. Memang terkejut. Aku pun sama agak malu sebab sebagai seorang rakyat Malaysia lah kita ada satu persatuan. Betul. So aku rasa benda ni so malam ni kita try bincangkan apa lagi. Tapi, sebenarnya bila kau sentuh berkenaan dengan isu Palestin kan, kau rasa benda ni isu politik juga ke macam mana? Sebab kita tahu dengan apa-apa benda yang berlaku di luar bola sepak ni kan, kau rasa adakah dengan ucapan-ucapan kita tahu daripada PMX, daripada kita punya menteri luar kan. So memang aku rasa itulah dia okey kan. Sebelum ni FIFA ni kita tahu dia ada repo yang tidak baik pun dengan isu bola. Kalau kau mendapat, aku ni peminat filem, so aku tengok filem dekat Netflix dokumentari yang pasal FIFA punya corruption dengan isu World Cup kan. So aku rasa macam transparansi ataupun integriti FIFA pun boleh dipersoalkan. Ya, betul. So dia kata dia tak nak masukkan ni politik dalam bola sepak, tetapi ironinya itulah yang berlaku. Sebab itulah dekat media sosial salah seorang daripada disiplin komiti adalah berasalnya daripada Vietnam. Oh, patutlah benda ni spark daripada lepas game tu. Ya, sebab komen-komen yang sejurus selepas pengumuman FIFA ni menjurus ke arah tu, seolah-olah ada usaha untuk menjatuhkan, pastikan Vietnam tak kalah dalam match tu. So mungkin hang boleh ulas sikit walaupun hang buat macam tak tahu pasal tekanan dalaman. Tekanan dalaman. Sebab hang yang bawa tadi awal. Hang cerita pasal FIFA ada orang Vietnam. Aku ada terbaca benda tu. Rajin baca orang ni? Ya, saya memang rajin membaca. Dan saya bukan kerja hospital. So nama yang kita nak sebut ni Nguyen Thi Mai Dong, tak silap aku. Macam tu lah lebih kurang. Nama Nguyen kan memang nama Vietnam. So memang dia adalah ahli disiplin lah, AJK, komiti disiplin dalam FIFA. So kalau ikut kronologi ringkas yang kita dapat tangkap, memang selepas sparknya lepas habisnya game kita menang, spark benda ni. And then kita pula asyik terikat pula dengan menyalahkan Indonesia. Sebab tu orang seberang marah dengan kita. Sebab dia cakap yang buat kenyataan tu Vietnam, tapi yang dituduh Indonesia. Sebab tu orang seberang marah. Cuma bagi aku tekanan dalaman ni mungkinlah daripada disciplinary committee ni. Dia ni pun ada kuasa dalam tu sebab dia AJK. Dia apa? Background dia apa? Background dia Peguam Sukan Negara Vietnam. Dia bekas, dia tahu pasal law. Yes. So kalau nak cerita pasal loophole, mungkin kita telah kaji pasal loophole yang kita boleh jadikan advantage kita. Tapi dia pula Peguam Sukan Negara Vietnam. Jadinya in term of law dia tahu dia tahulah susah nak guna. So kalau kita nak cerita pasal conflict of interest, benda ni sangat-sangat relatable lah. Conflict of interest, dia asal Vietnam. Dan kalau dia pula kalah 10 tahun tak kalah. Lepas tu bila dia bawa isu ni, dia boleh menggunakan title yang dia ada sebagai AJK Komiti Disiplin dan juga pengalaman dia menjadi Peguam Sukan Negara Vietnam. Dia boleh buat benda ni menjadi sesuatu FIFA untuk take action. Okey. Bila cerita pasal Vietnam tadi, kita tahu Vietnam dan juga Malaysia dalam satu grup lah untuk AFC qualifying. So lepas kalah dengan Malaysia, sekarang ni diorang ketinggalan lah dari segi pungutan mata. Kita tahu next FIFA World Cup tahun 2030 akan dibuka kepada 48 tim. Aku rasa mungkin tekanan dalaman tu efek dia datangnya daripada benda-benda yang akan datang. Maksudnya kalau
kita tak sekat daripada sekarang, diorang Long boleh term, pakai. Long term dia akan kacau kita Betul. punya Planning planning. Kita So dah king of ASEAN. tu aku cakap. So bila kita melihat balik kepada benda-benda yang di luar kawalan lah. Luar kawalan kita, benda ni sangat-sangat relatable dan sangat-sangat kita kata legit lah. Begitulah sikap Melayu Malaysia yang aneh. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.